Halo teman-teman, kali ini Papa Kemol mau bahas tentang gimana sih cari rumah secara online. Apa aja yang perlu diperhatikan secara online untuk mencari rumah. Jadi pertama-tama pastikan ada koneksi internet ya, soalnya secara online. Oke, terus kalian bisa buka browser kalian. Pertama yang perlu diperhatikan untuk mencari rumah online itu menghindari yang sering terjadi itu adalah penipuan online. Jadi marak sekali untuk penipuan online untuk pencarian rumah ini ya. Kita akan ambil contoh di OLX ya. Oke, kita cari rumahnya. Di OLX ini kan biasanya kan orang posting produk ya, posting produk rumahnya gitu. Nah, kalian bisa pilih properti di sini. Lalu pilih kategorinya dijual rumah atau apartemen. Oke. Nah, kalau seandainya diminta transfer duluan untuk biaya booking kayak gitu, atau dia minta DP gitu biar nggak ada yang nggak ada yang biar keduluan gitu diprioritaskan. Jangan mau ya, jangan mau transfer duluan. Itu sangat berbahaya. Sebelum kalian survei jangan dulu transfer pokoknya. Tapi banyak teman saya juga ada yang kena dia kebetulan kontrakan sih, bukan cari rumah. Jadi kontrakan terus diminta DP duluan. DP duluan via WhatsApp gitu. Kalau seandainya dikontak gitu via WhatsApp, kalian jangan tergiur pokoknya dengan harga murah. Kalau seandainya kalian tergiur dengan harga murah, ya pokoknya itu too good to be true katanya istilahnya. Oke, balik lagi kita coba cari dengan secara online ya. Kita bisa pilih di sini ada rumah. Ya kalau kalian mau apartemen ini rumah. Terus sesuaikan juga dengan budget kalian. Budget kalian contohnya saya cuma punya budget 300 juta nih gitu. Nah, ini disesuaikan aja. Biar dia nggak ada yang melebihi dari budget kita. Nah, ini kan maksimal 300. Terus kalian bisa pilih lokasinya. Lokasinya itu contoh di Tangerang ya, Kabupaten Tangerang. Oke, ini kayaknya dia ngeset lagi kan. Jadi kalau kita set lokasi dia perlu di set ulang untuk harganya. Oke, jadi ini udah banyak tuh pilihannya di Kabupaten Tangerang. Di bawah 200 juta tuh, tanah kampung kayak gitu. Kalian juga bisa pilih ini sertifikasinya SHM atau bukan ya. Biasanya rata-rata orang pengennya SHM. Nah, ini ada over kredit, ada hunian cantik kayak gitu. Ini cara pemakaian di OLX ya. Kalian bisa juga pilih lantainya. Saya minimal lantainya 2 gitu. Bisa dipilih di sini. Luas tanahnya kalian mau lebih luas gitu. Luas tanah maksimal minimal 72 gitu. Wih, 300 juta minimal 72. Oh, ini apa nih? Oh, apartemen ini. Tadi udah pilih rumah ya. Oh, belum. Jual cash tuh. Bisa kalian lihat sendiri untuk kita coba cek di OLX saya ini cuma bukan promosi OLX ya, kebetulan ini mudah untuk pemakaian OLX ini, dan untuk menghindari yang namanya penipuan online itu jangan sampai mau aja ya. Ini ada fiturnya, jadi kasih tahu pengunjung permai. Oke. Nah, berhubung kita bahasnya online, berarti kita juga harus melakukan survei online dong. Survei online itu kita bisa pakai fitur Google Maps ya. Maps Google. Oke, Google Maps. Contohnya survei online itu bukan berarti ini, maksudnya kita kayak daerah situ rawan banjir nggak sih, terus situasinya di situ gimana gitu. Kita bisa memanfaatkan
Google Maps ya. Contoh di sini apa nih? Binong 85 nih luas tanahnya, luas bangunannya 60. Wah, luas nih. Oh, lantainya 2 tuh 300 juta di Binong Permai. Oke, Binong Permai ya. Dia di mana nih? Ininya lokasinya strategis, bukan. Biasanya ada ini. Kita coba pakai keyword yang di sini ya, Binong Permai. Binong Permai. Ah, sepertinya di sini ya, cuma ini Black Day khusus Black Day. Tempat sih cukup bagus lah, tapi saya belum pernah belanja di sini. Berbayarati. Perumahan kelas menengah tuh. Di sini banyak review perumahannya di sini. Tidak ada yang salah karena perumahan ini sudah cukup lama. Oh, menengah ke bawah, oke katanya. Semoga bermanfaat. Aduh, sering banjir tuh kan. Kita nggak perlu nggak perlu ke lokasi untuk mengetahui dia banjir atau enggak. Pasti udah ada netizen yang melaporkan hal tersebut. Jadi kita abaikan untuk ini, berarti kita ini ya bagi yang mau lokasinya doang kan banjir kan nggak tiap ini, tapi ya saran sih yang bebas banjir ya. Oke, terus selain OLX apalagi saya biasanya pakai BTN Property untuk cari rumah. Di sini enak pencariannya, enak sekali. Dan ini perumahan baru ya, bukan OLX kan dia ada yang baru, mungkin ada juga yang bekas. Kalau ini prediksi yang baru semua. Atau mungkin yang cancel ya dari BTN. Tapi prediksi saya ini yang baru. Bisa contoh kayak tadi ya, keywordnya bisa berdasarkan lokasi atau nama perumahannya. Ini Kabupaten Tangerang. Wah, ini terus kalian bisa urutkan. Biasanya saya urutkan yang termurah buat cari-cari. Nah, ini harganya 126. Di BTN Property ini enak, dia lebih enak daripada OLX tadi untuk fiturnya. Dia ada namanya akses. Kalian bisa pilih yang namanya buat yang pecinta stasiun ya, naik kereta gitu, maksudnya pecinta stasiun. Jadi dia bisa pilih fitur ini untuk menampilkan rumah yang terdekat dengan stasiun. Nah, ini Batara Village, dia dekat dengan apa nih, stasiun apa nih, Stasiun Maja tuh, dekat dengan Stasiun Maja. Jadi 158 juta, 60 meter luas tanahnya, ini luas bangunannya. Ini kamarnya 2, kamar mandinya 1. Nah, ini 20 tahun ya, 20 tahun dan suku bunganya 5%. Kayaknya ini suku bunga ini ya. Iya, suku bunganya 5% ya. Sekarang udah murah ya, waktu itu 8% yang saya lihat. Di sini sayang nggak ada fitur untuk berapa lantai yang saya lihat ya. Di sini nggak ada fitur berapa lantainya. Ini nama perumahannya. Jadi untuk mengakali berapa lantai, kadang saya pakai kamar tidurnya saya ambil 3. Biasanya kan kamar tidur 3 ya untuk yang 2 lantai biasanya. Kalau untuk nyari, wah harganya juga fantastis. Ini udah termurah 1 miliar, wah angkat kaki kita. Tapi iya, Tangerang sih ya, dua. Oh, ini coba kita cari tipenya rumah, siapa tuh ada yang murah. Gak ada. udah tuh ya, ini tipsnya sih buat nyari. Mungkin bisa cari yang Bogor yang murahan, agak murah, maksudnya bukan murahan ya, agak murah. Nah, ini ada 500 juta kan, ini fiturnya rumah 500 juta dan 63 ini sepertinya dia mirip-mirip nilainya. Sama untuk ininya juga saran kita pakai ini ya, pakai survei online. Survei online-nya bisa via Google Maps. Ya, Google Maps.
Di sini tadi apa ini namanya? Sanur Valley Serpong. Sanur Valley Serpong. Nah, kita bisa review dari sini. Miris lihat review jelek, saya melina cluster mengerja padanya tanpa ada ini. Oh, dia lengkap nih. 2 tahun booking fee sampai serah terima rumah. Alhamdulillah pas mau nempatan kita recheck keadaan rumah yang perlu dibenerin. Rumahnya relatif nggak mengecewakan dan harganya pas. Suami saya beli masih kategori worth it. Airnya memang kurang bagus, mungkin dikarenakan penggaliannya yang kurang pas. Airnya kurang bagus bagi yang sensitif kulitnya terhadap air. Ya mungkin perlu dicek juga di sini. Airnya nggak bagus karena waktu itu pernah ngobrol sama tukang. Oh, dia udah ngobrol. Untuk kualitas kebersihannya sejauh ini sih lingkungannya bersih karena kan kerjasama manajemen kebersihan. Oh, ini kayaknya klaster ya. Kalau klaster dia biasanya bayar ini buat kebersihannya. Di tengahnya saya kenal sejauh ini baik-baik semua keluarga, yang tergantung bagaimana sikap kita aja orang yang nggak kenal ya kalau. Oh, ini tipe yang ramah, bangun sendiri. Memang namanya rumah bikin sama developer pasti ada kekurangannya. Jadi jangan oke. Cuma dijawab surat tanpa tindak lanjut. Nah, ini bagian kecewanya. Sekarang yang keluar nggak tahu siapa. Nggak ada balasan kuesnya. Siapa saya bisa mendapatkan keluhan seperti ini? Oh, jadi dia ada keluhan tapi bingung dia mau disampaikan ke siapa ini, dikelolanya sama siapa. Dibilang Pak Widi ini 100% benar. Pak Widi ini siapa maksudnya? Siapa Pak Widi? Kita coba cari Pak Widi. Mana Pak Widi? Aduh, jauh sekali kayaknya. Oh, ini Gria Mas Widi ini kayaknya. Apa dia bilang? Saya ini beli mana nih? Saya termasuk penghuni pertama di kompleks ini. Dulu sih sangat minat beli sini karena harganya cukup bersahabat. Katanya sih mau ada kolam renang, wah menarik banget katanya. Tapi setelah tinggal selama 2 tahun ternyata kolam renang tak kunjung dibangun. Waduh, ada yang awalnya tanah kosong. Wah, ini sedikit ini mengecewakan ya dari awal. Oke, nah berarti ini nggak ada kolam renang ya. Oke, sekian untuk baca reviewnya. Jadi teknik-tekniknya itu untuk menghindari penipuan online tadi saya sampaikan, jangan sampai transfer duluan untuk booking walaupun dia tawarkan wah ini banyak yang ngantri gini, jangan mau. Pokoknya sebelum survei dan tahu lokasinya pastinya jangan mau transfer duluan. Terus tadi survei juga kita udah bahas ya. Survei itu dia ada di mana? Di sini Google Maps kita bisa lihat reviewnya. Kayak tadi kita menemukan banjir yang binong tadi. Jadi kita jangan kita bisa tahu lokasi yang banjiran enggak. Mungkin di sini juga ada pengetahuan banjir tapi sepertinya ini lebih ke keluhan yang kekecewaan mereka terhadap developernya. Dan untuk yang ini kita bisa menghitung KPR juga ya di sini ya. Jadi ada simulasi di BTN Property ini yang saya suka. Jadi contoh yang murah aja ya, saya nggak kuat yang ini kalau seandainya. Nah, kalian bisa pilih yang syariah dan konvensional ya. Tuh pilihannya di sini bedanya tuh, dari marginnya beda, syariah dan konvensional. Oke, saya yang syariah. Di sini juga ada pilihannya, ini detail angsurannya. Ini defaultnya 20 tahun ya. Jadi angsurannya kalian bisa bayar 4 juta. Karena ini berjenjang jadi berapa tahun dia berjenjangnya. Nah, ini sampai ke 36. 3 tahun berarti ketika tahun keempat dia sudah naik ya harganya jadi 14% bunganya. Wow, jauh juga ya, 4 juta ke 5.700.000. Oke, ini porsi pokoknya. Ini kalau seandainya bisa pilihan flat ya, bisa pilih flat terus hitung. Nah, ini flat semua nih, 4 juta ini flat ya. Nah, dikasih tahu ini 0%, tapi 0% ini dia per bulan ya, per bulan. Tadi ini apa nih, tes persenjang marginnya ini. Oh, dia per bulan langsung per bulan ya, per bulan juga 8% ya.
apa ini hitungannya? Iya. Ini predik kalau seandainya yang flat tadi. Oh, ini masih loading. Jadi ini hitungan saya ini 0,71 dikali 12, kita bisa hitung ya. Berapa tadi? 0,71 dikali 12. Nah, 8% kan dia? 8% bunganya. Jadi setahun itu 8% ya. Ini yang non subsidi. Untuk yang subsidi mungkin dia berbeda. Oh, subsidi dia biasanya ininya margin bank per tahunnya lebih kecil. Tapi untuk 500 juta kayaknya saya meragukan bisa dapat subsidi. Nah, ini kita bisa ngitung uang muka kita sendiri. 500 juta. Jadi contoh kalian punya 150 juta, 27% daripada ini. Kalian punya 150 juta. Saya waktu itu pernah nanya, jadi kalau seandainya kalian punya 150 juta, berarti uang mukanya prediksi 110 juta. Karena ada biaya notaris dan segala macamnya yang tidak dicantumkan di sini biasanya. Jadi kalian 110 juta mungkin di sini kalian disampaikan. Nah, benar kan? Pembayaran pertamanya 150. Jadi 110 itu kita bayar uang muka. Nah, ini dicantumkan semuanya, kayak biaya notaris, biaya banknya, segala macamnya. Nah, 140. Ya, tekniknya itu ini aja tekniknya. Jadi kalau kalian ini, saya masih favoritnya OLX dan BTN Property ini untuk mencari rumah. Jadi kalau seandainya ada tips lain bisa disampaikan di komentar. Ya, saya pamit dan terima kasih.